Renungan Harian Katolik, Kamis 31 Juli 2025. Pukat Kerajaan Surga. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan ke laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Matius bab 13 ayat 47 dan 48. Saudara-saudara, pukat itu biasanya dipakai untuk menangkap berbagai jenis ikan di laut. Ukurannya lebih besar daripada jala, sehingga dapat menangkap ikan lebih besar pula. Setelah penuh, pukat itu akan ditarik ke tepi pantai. Kemudian barulah dipisahkan ikan yang baik dan yang tidak baik atau beracun. Demikian pula pada akhir zaman semua orang baik akan masuk ke dalam kerajaan Allah, sedangkan orang jahat akan dibuang ke dapur api. Dalam gereja atau komunitas Kristiani ada yang baik dan ada yang jahat. Ada yang suka memaki-maki, menghakimi, dan memfitnah. Ada juga yang baik, lemah lembut, dan sopan. Belas kasih kerahiman Allah selalu memberi kesempatan kepada orang untuk bertobat. Yesus tidak pilih kasih. Hatinya senantiasa terbuka untuk mengasihi, mengampuni, dan menghidupkan. Kita pun diundang untuk senantiasa bertobat dan tidak membuang orang yang jahat dan berdosa. Kita dapat menebarkan pukat kerajaan surga kepada setiap orang melalui tulisan, tutur kata, sikap, dan doa kita berdevosi kepada sakramen Maha Kudus dan Bunda Maria. Hari ini Injil mengisahkan kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Tentunya tepat sekali bahwa dalam hidup ini kita berhadapan dengan berbagai karakter orang. Sebut saja ada yang baik dan jahat. Dan seringkali terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat yang menyebabkan perpecahan. Tetapi saatnya akan tiba, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Matius bab 13 ayat 49 dan 50. Perumpamaan yang diceritakan Yesus mengajarkan kepada kita tentang akhir zaman yang digambarkan seperti nelayan yang memasang pukat dan setelah tiba waktunya, nelayan itu mengeluarkan ikan tangkapannya. Kemudian mengumpulkannya, ikan-ikan yang baik dikumpulkan dalam pasu, sedangkan ikan-ikan yang tidak baik dibuang. Inilah gambaran tentang akhir zaman atau waktu penghakiman terakhir nanti. Orang-orang benar akan dikumpulkan untuk memasuki kebahagiaan abadi, sedangkan orang-orang jahat akan dibuang ke dalam api abadi dan mendapatkan penghakiman. Sebagai pengikut Yesus, kita telah dipanggil untuk menebarkan pukat kerajaan surga. Gereja digambarkan sebagai pukat yang menjaring. Pukat dapat berfungsi dengan baik kalau ada kaitan erat satu sama lain. Pukat itu juga mesti terkait dengan pihak-pihak lain, siapapun yang berkehendak baik. Kita diajak untuk menggunakan pukat itu semaksimal
mungkin menjangkau siapapun. Pukat ini juga berfungsi untuk seleksi. Soal menyeleksi dan menentukan bukan pada manusia, tetapi Allah sendiri. Bukan proporsi kita untuk menghakimi, hanya Allah sendirilah Sang Hakim. Bukan saat ini, tetapi pada akhir zaman. Hari ini kita memperingati Santo Ignatius dari Loyola. Orang kudus ini adalah pendiri Ordo Yesuit. Dari Santo Ignatius dari Loyola inilah begitu banyak orang terbantu dan tertolong hidupnya melalui latihan rohani yang disusunnya. Latihan rohani mengajak orang untuk melakukan pembedaan atau penegasan roh sehingga dapat menemukan kehendak Allah. Acara pokok penegasan roh tentulah menempatkan kita dalam suasana doa agar Roh Kudus sendiri memimpin kita. Salah satu tempat doa yang paling indah adalah di hadapan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Berdoa dan berbicara di hadapan Yesus dalam sakramen Maha Kudus adalah sikap dan posisi paling indah bila kita sedang mengadakan penegasan roh yang diajarkan Santo Ignatius dari Loyola. Ya Tuhan, semoga kami semakin menyadari kehadiran-Mu dan bimbinglah kami untuk menjadi baik dan berkualitas agar hidup kami layak bagi kerajaan-Mu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.